Halo, melanjutkan episode pertama, saya akan membahas mengenai hukum perikatan. Di mana kata perikatan itu bisa kita bahas sebagai per, ikat, dan an. Ya. Ikat dalam arti kita bayangkan bahwa ada tali yang mengikat kita. Ya, jadi per adalah persatuannya. Dan an dengan membuat itu menjadi kata benda. Ya, jadi perikatan itu lebih cenderung kepada mengikatkan, ya, mengikat. Nah, tetapi di sini bukannya dalam hukum perikatan ini bukan permasalahan yang mengikatkan siapa, tetapi lebih cenderung kepada orang-orang yang mengikatkan dirinya. Kalau ikatan kita melihat bahwa ada tali yang mengikatkan secara konkret. Tetapi di sini ada ikatan yang sifatnya abstrak. Di dalam hal ini ada hal-hal yang menimbulkan perikatan, itu ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sebelumnya saya bahas dulu terlebih dahulu mengenai undang-undang tersebut. Ya, undang-undang itu seperti apa? Undang-undang yang seperti apa yang membuat adanya perikatan, yang menimbulkan suatu perikatan. Nah, di sini kita lihat bahwa undang-undang itu tentunya yang mengatur mengenai individu yang ada dalam masyarakat. Misalnya yang tadi saya sebutkan bahwa adanya para pihak, ya, para pihak mengikatkan dirinya. Tetapi mengikatkan diri ada yang secara individual mengikatkan dirinya, tetapi ada yang undang-undang yang mengikat para pihak. Jadi individu mengikatkan dirinya dan individu lainnya terikat karena suatu undang-undang. Jadi yang satu adalah kehendak dirinya sendiri, ada lagi yang lain karena dipaksakan oleh undang-undang. Jadi kalau kita membahas undang-undang di sini ada yang dikatakan bahwa ada yang namanya zakwarneming, kemudian ada yang ketentuan-ketentuan perbuatan melawan hukum, ya, yang melihat bahwa undang-undang itu juga bisa mengikat para pihak, ya, para pihak dengan hak dan kewajibannya. Saya ceritakan bahwa yang namanya pakar subjekti dalam kontrak menyebutkan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang, dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jadi kalau saya buat tabel si X dan si Y, dia akan terikat dalam hak dan kewajiban terhadap para pihak tersebut. Ya, jadi di dalam dalam perikatannya, si X itu mempunyai hak, si Y mempunyai kewajiban. Demikian juga si X memiliki kewajiban, maka si Y memiliki hak. Jadi saling bertukar. Ya, itu yang mengikatkan diri bahwa saya mempunyai hak dan saya juga mempunyai kewajiban. Di pihak lain juga demikian. Ya. Nah, ini tentunya tadi yang saya katakan bahwa ada undang-undang, juga ada perjanjian yang mengikatkan dirinya. Ya. Perjanjian yang para pihak mengikatkan dirinya untuk terjadi hak dan kewajiban tersebut. Apa yang menyebabkan bisa dapat dipaksakan? Yaitu yang sebelumnya dalam
episode sebelumnya saya mengatakan bahwa adanya paksaan dari negara, ya, di mana individu dengan individu tidak dapat memaksakan dirinya masing-masing, tetapi pemerintah atau negara yang akan dapat memaksakannya. Ya, lain halnya dengan yang berdasarkan undang-undang, itu hukum publik. Ya. Nah, perjanjian tersebut dinamakan persetujuan karena para pihak setuju untuk melakukan atau tidak melakukan, atau yang dinamakan menyerahkan sesuatu. Ya. Nah, kita lihat di dalam perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Ya. Di dalam pasal 1365 disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ya. Misalnya adalah saya melanggar hak orang lain dengan saya memasuki wilayah atau memasuki tanah milik orang lain dan merusak pagarnya misalnya. Nah, itu saya dianggap bahwa saya melanggar hak orang lain, ya, melanggar aturan-aturan yang ada. Yaitu aturannya tidak hanya undang-undang saja sebenarnya, tetapi juga hak yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi hak yang dilindungi oleh undang-undang lebih cenderung juga kepada konstitusi yang di atasnya. Ya, tidak hanya undang-undang tetapi konstitusi yang ada di atasnya. Ya, dalam arti hak seseorang, hak individu itu dijaga oleh konstitusi. Kemudian juga hak-hak lainnya. Ya. Nah, ini tentunya tidak boleh dilanggar. Nah, ini bisa dituntut di pengadilan kalau merugikan. Ya. Kemudian ada perjanjian. Perjanjian yang tadi saya katakan melahirkan perikatan juga, ya, itu ada di dalam pasal 1338 1, 2, dan 3, ayat 1, 2, dan 3, di mana ketiga-tiganya harus ada, ya, artinya tidak boleh dilanggar, unsur-unsurnya harus ada di situ. Yaitu yang pertama kan saya sudah katakan bahwa para pihak, ya, membuat perjanjian. Nah, di mana dianggap sebagai undang-undang bagi mereka. Yang kedua adalah bahwa perjanjian tidak boleh dibuat sepihak. Yang ketiga adalah itikat baik. Nah, semuanya adalah bagian dari perjanjian karena itu satu kesatuan. Lalu bagaimana orang yang tidak memiliki itikat baik walaupun seluruhnya sudah terpenuhi? Nah, kita membedakan antara syarat sahnya perjanjian dengan yang namanya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu memang dibagi atas dua. Dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Ya. Dan dengan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi di sini saya membahas bahwa apa konsekuensinya apabila itikat baik itu dilanggar. Bukan masuk ke dalam syarat sahnya perjanjian, tetapi dia masuk dalam unsur perjanjiannya. Yang saya katakan bahwa sistem hukum kita berasal dari Belanda, civil law, di mana menggunakan deductive reasoning. Seperti kita bermain dengan puzzle, di mana ada kepingan-kepingan, ya. Dan kepingan itu kita harus letakkan dalam posisinya yang sama sehingga terbentuklah gambar. Apabila ada unsur yang hilang di situ, maka tidak terbentuk gambar yang utuh. Itu dianggap bahwa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi apa? Perjanjian itu tidak pernah ada. Ya, berbeda dengan syarat sahnya perjanjian. Jadi kalau bisa dibuktikan itikat baik itu tidak ada, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Demikian episode saya hari ini. Tunggu episode berikutnya. Terima kasih.